kita Hidup untuk Anies, hidup untuk Anies. Pak Islamuddin, ya kan? Dari Aceh khusus datang untuk melihat Formula E. Apa kabar? Baik, ini luar biasa nih. Kita dari jauh-jauh datang untuk menyaksikan Formula E. Dari awal persiapan Formula E kita terus berdoa agar Formula E berjalan sukses, dan alhamdulillah hari ini Formula E sudah berlangsung dan sebentar lagi kita akan saksikan bersama. Oke, terima kasih. Ini suasana booth pada pukul 1.30 di pelataran Ancol dekat Putri Duyung. Kawan baik, akhirnya kita sampai di lokasi. Dengan berjuang setengah tenaga, kita akan lihat sirkuit Formula E sebagai satu peristiwa bersejarah. Indonesia jadi ajang atau tuan rumah Formula E. Jadi Formula E itu nggak sekedar soal Anies 2024, sponsor BUMN atau tidak, itu bukan hanya sekedar itu, sebenarnya lebih dari itu. Ini adalah bagian dari kampanye masa depan, penggunaan mobil listrik yang menggunakan baterai atau bahan bakar atau energi non fosil. Jadi itu yang jauh lebih penting. Jangan dipersempit dengan hanya urusan pertarungan pilpres, bos. Ya kan? Kita harus mendidik bangsa ini menjadi para negarawan sejati yang berpikirnya itu bukan hanya jangka pendek. Oke, ikuti terus ya Nur Iswan Channel. Memang dari gerbang ini lumayan, jalan kakinya agak jauh, saudara-saudara. Kawan baik, akhirnya kita sampai juga di area penonton. Beginilah suasana Formula E. Ini salah satu pendukung, sponsor. Harus kita apresiasi. Akhirnya berjumpa dengan Bang Ucok. Bang Ucok bagaimana? Mulai mantap, 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 suaranya habis. Rame, penuh, rame. Sebentar lagi. Akhirnya kita sampai juga di panggung utama. Inilah suasananya, kawan baik semua di seluruh Indonesia.
Pemandangannya menarik, ramai. Sekarang sedang persiapan race yang utama. Kita naik. Oh. Very exciting. Ngantri Pak, masuknya ngantri di Jakarta Royal Street, masuknya ngantri di sebelah tuh. Bapak Presiden udah masuk tuh. Pak Presiden sudah masuk. Ngantri itu pas pampresnya. Ini kita sengaja datang ke Formula E untuk menyaksikan dan membuktikan langsung bagaimana suasana acara, sekaligus kita ingin menjadi saksi peristiwa bersejarah yang sangat penting di Jakarta, di Indonesia. Formula E. Ini Formula E ini yang pertama, ini kita jalan tadi. Kita sekarang sudah ada di kawasan Ancol, jalan kaki. Kemudian kita naik bis menuju arena sirkuit Formula E. Wah, ramai sekali nih, gila ramai sekali. Nampak tuh. Oh, itu yang apa itu ya? Yang nonton di festival. Nonton di festival itu artinya mereka cukup membayar 250.000 hanya menonton melalui giant screen, dihibur oleh para artis-artis ibu kota. Tapi kalau nonton sirkuitnya sebenarnya emang lebih seru nonton di di giant screen, karena setiap lapnya itu bisa kita lihat setiap tahapan. Kalau kita kan di dalam nanti itu kita pasti juga akan dibekali televisi juga untuk melihat bagaimana mengikuti setiap lap. Tapi kalau di tempat kita tuh pasti kan ya hanya kita lewat. Memang keseruannya masing-masing punya keseruannya sendiri. Cuma memang kalau di dalam sirkuit memang kita bisa merasakan suasana yang luar biasa. Jadi memang Formula E ini Formula E ini hiruk pikuk. Jadi kalau kita lihat sebelumnya beberapa waktu terakhir mungkin setahun lebih hiruk pikuk, ada yang pro, ada yang kontra. Alhamdulillah akhirnya Formula E hari ini terselenggara. Mudah-mudahan sampai akhir nanti berjalan dengan baik dan cuaca juga cerah ini. Nah, kampanye kendaraan bermotor atau mobil listrik ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki lagi kembali udara kita, lingkungan kita yang sudah tidak sehat ya, seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lihat bagaimana polusi udara yang semakin mengkhawatirkan untuk bumi ini ke depan. Nah, karena itu kegiatan Formula E ini bagian dari kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada warga Jakarta, kepada warga Indonesia, kepada warga dunia. Nah, kepada warga dunia untuk supaya semua berperan, turun tangan, berangkat dari kesadaran kita bahwa energi baru terbarukan ini
kemudian kelanjutan, pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan ini harus terus kita dengungkan. Nah, ini Formula E harus kita lihat begitu. Jadi jangan semuanya dipandang bahwa ini untuk kepentingan politik praktis. Justru kegiatan-kegiatan politik itu harusnya digunakan untuk membuat program-program yang memang produktif untuk banyak orang. Coba lihat tuh. Coba lihat. Nah, lihat tuh. Itu orang-orang yang dagang itu. Saya mendengar ada 300 UMKM yang binaan dari Jakpreneur. Dulu OKOC, kemudian dirubah namanya menjadi Jakpreneur, tuh 300 binaan itu. Coba lihat tuh. Itu kan aktivitas ekonominya juga nampak ya. Kalau kita mau lihat aktivitas ekonomi antara event dan kegiatan ekonomi itu berjalan saling mendukung. Coba kalau kita lihat di kampung-kampung tuh ada pertandingan sepak bola di tanah lapang, itu langsung orang jualan tuh di pinggir-pinggir tuh, kita perhatikan tuh. Jadi orang datang nonton, orang nonton bawa keluarga, belanja di situ, terjadi aktivitas ekonomi di situ. Apalagi kegiatan seperti Formula E ini. Kawan baik, itulah suasana Formula E. Saya rada kepanasan, jadi lebih baik di pinggiran saja dan mengambil footage dari arah yang lain. Yang pasti ini menjadi kebanggaan kita sebagai satu bangsa, terlepas dari pro dan kontranya, tapi mata pandang dunia kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi tuan rumah dan mendukung kendaraan ramah lingkungan. Untuk mengetahui kenapa Formula E ini penting, kawan baik semua ikuti sesi podcast saya dengan Mas Herman Prasetyo. Itu kita tidak lagi membicarakan soal pro dan kontra Formula E dari sisi politik, tapi juga betapa pentingnya kendaraan masa depan yang menggunakan bahan bakar non fosil, yaitu listrik. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, acara ini berlangsung dengan baik dan lancar, dihadiri oleh Presiden Jokowi, Mas Anies sebagai gubernur. Jangan lihat Mas Anies sebagai pribadi, tapi Mas Anies sebagai gubernur telah memulai dalam memandu Indonesia yang ramah lingkungan melalui tuan rumah Formula E. Sekali lagi, jangan lupa subscribe Noriswan Channel dan ikuti diskusi agar kita tidak hanya melihat Formula E dari sisi politik, terlebih 2024 saja, tetapi siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, siapapun menteri BUMN-nya tidak boleh mengulangi kekurang tepatan dalam memandang masa depan dan dalam memandang kenegaraan. Jadi ego setiap pihak harus masing-masing direndahkan agar setiap komponen bangsa ini menjadi saling bekerja sama. Tidak apa-apa kalau memang terpaksa harus berlomba untuk 2024, kita berlomba. Mas Erik kalau memang mau menjadi kandidat silahkan, karena tracknya masing-masing. Track Mas Anies sendiri, track Mas Erik sendiri, track Mas Prabowo, dan semua kandidat yang disebut-sebut itu punya track masing-masing seperti lari atletik. Lari atletik itu sekarang lari lari menuju 2024. Jadi lombanya sendiri-sendiri tracknya, dan kita berlomba untuk kebaikan bangsa ke depan dan masa depan kendaraan ramah lingkungan. Terima kasih.
Jangan lupa sekali lagi ikuti podcast dengan Mas Herman Prasetyo di edisi berikutnya.